Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Fediana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2021. Untuk materi berkelanjutan yang saya sampaikan mengenai konstitusi, kali ini saya akan membahas mengenai teori. Teori apa saja yang ada di dalam konstitusi itu sendiri. Dalam negara demokrasi konstitusional atau konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangnya saja. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara. Dan beberapa teori menurut Jean-Jacques Rousseau, yakni kontrak sosial. Pertama ada inti, negara terbentuk karena adanya kesepakatan bersama, yakni kontrak sosial, antara rakyat untuk menyerahkan sebagian haknya demi kepentingan bersama. Konstitusi di sini berfungsi sebagai perjanjian dasar yang mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintah. Lalu yang kedua ada teori dari konstitusi menurut Hans Kelsen, yaitu teori hukum bertingkat. Konstitusi adalah norma dasar yang menjadi sumber dari semua peraturan hukum di bawahnya. Sistem hukum dianggap bertangga, dimulai dari konstitusi sebagai puncak norma, undang-undang, pemerintahan, dan seterusnya. Teori konstitusi menurut John Locke ini mengemukakan pemisahan kekuasaan trias politika yang tadi sudah kita bahas, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Konstitusi harus bisa menjamin kebebasan individu dan membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenangnya saja. Teori konstitusi menurut Montesquieu mengembangkan lebih lanjut teori Locke dengan memformulasikan pemisahan kekuasaan menjadi 3 cabang utama. Jadi, jika tadi teori Locke itu ada eksekutif, legislatif, dan federatif, Montesquieu ini lebih memisahkan atau mengubah pada bagian federatif menjadi yudikatif. Jadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan konstitusi harus menjamin check and balance system antar kekuasaan ini. Teori-teori konstitusi menjelaskan mengapa dan bagaimana konstitusi dibentuk, serta fungsi ideal konstitusi dalam mengatur kekuasaan dan menjamin hak rakyat. Setiap teori membentuk sudut pandang yang berbeda tergantung konteks sejarah dan sosial politik masing-masing pemikirnya. Terdapat lagi teori konstitusi sebagai alat rekayasa sosial atau instrument of social engineering. Konstitusi dipandang tidak hanya sebagai dokumen hukum, tetapi juga alat untuk mengarahkan perubahan sosial dan politik suatu negara. Dipakai dalam konteks reformasi, demokrasi, atau perubahan sistem pemerintahan. Lalu teori konstitusi normatif, nominal, dan semantik menurut Carl Lowenstein. Normatif, konstitusi dijalankan secara efektif berfungsi sebagai negara hukum tertinggi. Nominal, konstitusi diakui sebagai formal tapi tidak dijalankan secara bersungguh-sungguh. Dan semantik, konstitusi dijadikan alat oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya.